Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Apa kabar? Mudah-mudahan baik-baik saja. Mohon maaf kemarin itu saya satu hari hanya upload satu kali. Malah hari kemarin libur. Ya, karena 17 Agustus. Ini kebetulan juga bulan Maulid ya. Jadi kita aktifkan dulu mode santri on kemarin itu. Jadi mode komentator politiknya itu off dulu beberapa hari yang lalu. Baik. Saat saya membuka media sosial, nah ternyata ya ada yang bagus. Ini dari TV One. Judulnya Debat Keaslian Ijazah Jokowi. Roy Suryo versus Prof Firmanto saling cecar. Dan saya lihat di sini yang berbicara bukan hanya Roy Suryo dan Firmanto, tetapi ada Aristo Termul, ada Refli Harun juga kalau tidak salah. Dan kosong dari Termul serabutan. Kecuali kalau kita masukin si Aristo Termul ini sebagai Termul serabutan. Tapi masih mending lah ya, ada ada argumentasi ilmiahnya kalau Aristo Termul itu. Baiklah, supaya tidak berlama-lama ya, yang akan kita kasihkan ini apa? Kita simak saja langsung. Mari kita mulai. Panelis kita berikan kesempatan lagi untuk bertanya ke Bang Refli, ke pihak Roy Suryo. Oke, gini, tadi kan penjelasannya teknikal ya Bang Refli ya. Jadi dia fokus karena ada limitasi waktu ya. Mungkin sebagian argumentasi itu bisa dimengerti, itu yang pertama. Tapi yang kedua, amunisi pra-peradilan ini kan sebenarnya terbatas. Upaya paksa itu kan bisa dideskripsikan apa saja. Ruang lingkupnya ya dalam tindakan-tindakan pre-trial atau sebelum masuk ke pokok perkara itu juga terbatas. Itu yang pertama. Nah, kembali kemudian ke tesis saya, bukankah kalau dipecah sebegitu banyak ya, kan pilihannya bisa memecah 2, memecah 3, ya atau 1 pun bisa konsolidasi. Ya, bisa saja konsolidasi waktu, menyiapkan saksi ahli dalam waktu yang bersamaan itu bisa saja, membuat draft yang baik ya. Kan kemudian dikasih kesimpulan itu bisa saja secara teknikal, tapi apa sebenarnya argumentasi yang lebih mempreferensikan memecah begitu banyak padahal ada bayang-bayang resiko kredibilitasnya itu bisa tidak baik jadinya. Yang saya mengatakan hakim ilfil ya, diminishing return. Keterbatasan waktu. Ini keterbatasan waktu itu kan bisa diakali. Ya, makanya saya bilang sebagian besar saya bisa mengerti, tapi sebenarnya bisa diakali. Misalnya apa? Buat draft pra-peradilan yang compact, ya langsung to the point. Kan dikasih kesimpulan to the point apa saja poin-poinnya. Nah ini kan pilihan strategi litigasi. Tidak apa-apa sebenarnya, tapi saya belum mendapatkan penjelasan ya. Kenapa itu dipilih dan kenapa tidak mempertimbangkan keilfilan hakim? Karena ada tanda-tanda hakim ilfil. Di pra-peradilan yang kedua, hakim mengatakan, ini eksploitasi sederhananya gitu kan. Ya, eksploitasi dari pra-peradilan. Nah, kenapa itu yang dipilih? Itu saya benar-benar penasaran sebenarnya. Strategi litigasi apa yang sedang dimainkan di sini? Sebentar ya, ini Aristo Termul itu, lihat ya. Orang itu semakin termul, mukanya semakin ngeselin. Dulu saya tidak melihat mukanya si Aristo Termul itu sengeselin ini. Sekarang kok ngeselin banget. Udah kelihatan termulnya. Masa ada akademisi mempertimbangkan keilfilan hakim? Emang hakim boleh ilfil ya? Nggak boleh. Ya ilfil itu kan perasaan tidak suka begitu ya. Perasaan enak, jijik itu ilfil tuh. Udah jadi istilah prokemnya bahasa Indonesia itu. Kemudian apa ini yang dipermasalahkan? Dipermasalahkan itu kan banyaknya pra-peradilan yang dilakukan oleh Roy Suryo dalam hal ini. Karena Dr. Tifa baru 1. Nah, nanti kita akan update insya Allah ya. Nah ini, kata si Aristo Termul, ini kenapa kok tidak dipecah menjadi 2 misalkan, menjadi 3, sehingga semuanya itu selesai di 2 atau 3 pra-peradilan. Ini kok malah sampai ke 4, kira-kiranya demikian lah ya. Si Aristo ini kalau mau berbicara tentang hukum, bicara saja ini legal atau tidak, selesai. Hukum itu di situ. Sekali lagi saya katakan, Roy Suryo dan Dr. Tifa itu bukan pura-pura sakit, bukan pura-pura ada keluarganya yang barusan meninggal dunia gitu ya, kayak waktu kita lagi sekolah atau lagi kuliah tuh mau bolos pakai alasan nenek meninggal. Padahal meninggalnya udah dulu ya, udah lama, dijadikan alasan bolos sekolahnya berkali-kali itu.
Nggak begitu. Ini legally fine menurut KUHP yang ada. Nah, ini sudah keluar dari keilmiahannya si Aristoteles itu. Kemudian dia mengatakan ini yang tidak boleh keluar dari seorang akademisi ya, mempertimbangkan keilfilan hakim. Sejak kapan keilfilan hakim menjadi pertimbangan di dalam hukum? Nggak boleh. Yang menjadi pertimbangan itu ya aturan-aturannya. Hakim mau urusan hakim, mau ilfil mau apa. Dan nggak boleh hakim itu ilfil. Ya nggak boleh. Gimana sih Aristoteles ini termul dasar ini, liatin mukanya makin nyebelin orang ini. Kita lanjut aja dulu ya. Strategi litigasi apa yang sedang dimainkan di sini? Saya tadi kita membacakan replik. Replik itu kita dikasih waktu pukul 3, setelah sidang itu ditutup kira-kira pukul 11 ya. 12, 1, 2, 3 ya kira-kira 4 jam kurang. Kemudian kita balik ke kantor dan kemudian kita buat replik tersebut. Dan 43 halaman replik tersebut. Kemudian yang kita dianggap dibacakan itu hanya halaman 2 sampai halaman 7. Tapi halaman 7 sampai kemudian halaman 43 kita bacakan semuanya dan pembacaan itu makan waktu kira-kira 1 jam lebih. Dan fortunately hakim tunggal menyimak dan tanpa menyelah. Biasanya dia mengatakan ya pokok-pokoknya saja dan lain sebagainya. Itu menunjukkan apa? Bahwa hakim pun sebenarnya pengen tahu sebenarnya apa yang dipersoalkan oleh pemohon ini sebagai sesuatu yang barangkali dalam perspektif undang-undang yang baru ini sesuatu yang baru juga. Karena barangkali dulu nggak dipermasalahkan atau tidak ditonjolkan permasalahannya. Jadi kita mempermasalahkan misalnya soal SPDP yang tidak disampaikan kepada pihak tersangka misalnya. Pertanyaan kita adalah orang mungkin akan meremehkannya, oke? Sorry Bang Refli, kenapa SPDP itu tidak dipaketkan dengan penetapan tersangka? Itu kan rangkaian proses, itu kan pertanyaannya kemudian. This is a strategy, ya kan? Iya, Jadi coba jelaskan rasionya iya, di balik strategi itu, karena itu kan alur jadi SPDP, gini, penyidikan, ujungnya penetapan tersangka. Ya, jadi gini, kita kan ada besar-besarannya. Besaran pertama kita mempermasalahkan penahanan dan penangkapan, itu besarannya. Tapi ketika kita mempermasalahkan penahanan dan penangkapan, kemudian di situ ada muncul kata-kata soal rehabilitasi, ganti rugi dan lain sebagainya. Ketika putusan, maka diminta bahwa ganti rugi itu harus permohonan terpisah, oke? Kalau itu saya ngerti, itu post kejadian. Oke. Itu saya ngerti. Cuman, tapi begini, jangan dipotong terus, karena dengan itu saja kemudian kita sudah menjadi 2 pra-peradilan. Ketika pra-peradilan ganti rugi itu kemudian dikatakan kurang pihak, yaitu Menteri Keuangan, sudah jadi 3. Benar nggak? Padahal pra-peradilan kita ini baru 4 sekarang ini. Jadi yang ingin saya katakan adalah apakah pra-peradilan itu ada pembatasnya? Ada. Secara subjektif dan secara objektif. Secara objektif apa? Pertama, ruang lingkup pra-peradilan. Yang kita bisa mainkan kan upaya paksa. Ya. Dan itu kemudian kita ajukan. Oke, 1. Yang kedua apa? Anda kan tidak bisa mengajukan hal yang sama. Dan kita sampai peradilan keempat tidak mengajukan hal yang sama. Kalaupun kemudian kita mengajukan lagi ganti rugi karena waktu putusan sebelumnya di NO, bukan ditolak. Yang ketiga adalah subjektif. Tadi objektif, ini subjektif apa? Lawyer mana, ya kan, yang mau mengajukan pra-peradilan berkali-kali, ya kan? Apalagi di murni perjuangan. Emang Mas Roy kasih uang ke kita? Enggak. Tetapi kita ingin tahu dan menguji ya. Ini catatan demokrasi. Kalau saya punya perspektif ya, kasus ini from the beginning nggak layak untuk ditingkatkan dalam proses apalagi sampai saat ini pendakwaan. Harusnya ketika awal ada orang yang berpendapat bahwa ijazah itu palsu 99,9%, kan sebenarnya banyak treatmentnya kan, tunjukkan, kemudian undang media dan lain sebagainya yang tidak perlu kemudian menggunakan tangan besi negara untuk proses yang namanya ultimum remedium, yaitu menggunakan pasal-pasal pidana, kan begitu. Prof Firmanto harus karena mengantar. itu, Tidak layak ya kan? sampai ke persidangan harusnya. Karena menurut itu Bang Refli, kemudian, karena itu kemudian kita uji tindakan-tindakan penyidik ini satu demi satu kita uji, dan banyak sekali bolongnya sesungguhnya. Bayangkan mereka melakukan sebuah proses penyidikan yang tidak patuh pada undang-undang yang ada. Mulai dari hal yang sifatnya prosedur maupun yang sifatnya substantif. Yang prosedur itu apa? SPDP tidak disampaikan. Ya. Kemudian pencekalan tidak disampaikan. Itu substantif. Yang
yang prosedur, yang substantif apa misalnya? Yang substantif menggunakan pasal-pasal yang sesungguhnya tidak ada relevansinya dengan perbuatan Mas Roy. Pasal 32, Mungkin dikasih pasal konteks kali 35 dan lain SPDP sebagainya. itu apa untuk audiens? SPDP Oke. itu surat Surat perintah dimulainya ya, penyidikan. penyidikan. Itu Oke. awal penyidikan. Iya. Itu yang dipersoalkan Mas Ujungnya Roy tanggal 15 penetapan Januari dan tersangka. 30 Maret, Nah, singkatkan. ya. Lalu kemudian Karena nggak pernah tadi diberitahu soal kita. ilfil ya kan. Saya tidak melihat tuh hakimnya ilfil ketika terakhir tadi sidang dia menikmati dalam tanda kutip menyimak 7 sampai 43 halaman tanpa disela. Saya kira hakim ini juga sama-sama belajar. Kita kan sama-sama belajar sesungguhnya. Nggak ada orang yang pintar dari kita. Kecuali bahwa kita sama-sama belajar proses yang baru ini. Oke, mungkin Anda akan mengatakan besok-besok dia ilfil, dia marah dan lain sebagainya. Ya, tentu kita akan hitung dia sebagai sebuah faktor non-hukumnya. Dan Nah. kita akan berproses. Bang Refli, tapi Dan ini kan baru menarik empat soal pra pernyataan peradilan. Bang Refli bahwa sebenarnya kasus ini tidak layak sampai ke persidangan harusnya. Prof Firmanto harus komentar dulu bagian itu, Prof. Iya. Baik sebentar. Nah ini yang tidak pernah dibahas oleh si Aristoteles ya. Permasalahan ini jadi dia itu ngikut aja sedari awal dengan proses yang cacat ini. Kalau si Aristoteles itu dia sebagai akademisi betul, dia seharusnya melihat ini ada permasalahan sedari awal. Bagaimana penangkapan yang sudah ada ketetapan hukum bahwa itu adalah kejadian sewenang-wenang itu dibiarkan dari katakanlah ya intelektualitasnya si Aristoteles itu. Bagaimana itu bisa dibiarkan? Kan tidak bisa dibiarkan. Ini harus ada konsekuensi. Dan sampai sekarang konsekuensinya tidak ada. Kemarin diminta apa? Apakah gara-gara penangkapan yang sewenang-wenang itu pada akhirnya misalkan Roy Suryo mendapatkan ganti rugi? Kan nggak ada. Itu kan sudah tidak logis secara konsekuensi. Masa sesuatu perbuatan berhenti di dalam perbuatannya tidak ada konsekuensi logis ke sananya? Semua itu ada konsekuensi logis. Ya kamu punya uang 10.000, dijajanin 2.000, ya kurang 2.000 tinggal 8.000, itu konsekuensinya. Kamu nyalain api kemudian didekatkan kepada kertasnya terbakar, itu kan konsekuensinya. Konsekuensi logisnya ya demikian begitu. Kemudian ini ada api dikenakan kepada kertas tidak terbakar. Kan ada sesuatu yang aneh. Apa ini? Apa ini karomah? Apa ini mukjizat atau apa? Kan ada sesuatu yang aneh di situ. Lah ini Aristoteles ini tidak melihat dia ini apa namanya SPDP ya, pencekalan tidak disampaikan. Kemudian banyak sekali permasalahan-permasalahan yang katakanlah dia itu secara pasti bermasalah seperti penangkapan atau yang debatable bermasalah seperti apa namanya fitnah dan pencemaran nama baik, apalagi yang melaporkannya itu si Syarif itu kan. Mau gimana coba kita ini? Apa masa cuma berhenti di situ? Oh iya, ini polisi sewenang-wenang, sudah begitu. Masa begitu? Nah, itu Aristoteles. Orang kalau udah jadi termul ya kacau pikirannya. Nah kalau Firmanto mah nggak usah dibahas lagi, dia mah tuh termul bayaran, udah demikian adanya. Nih kita simak Firmanto nih apa yang mau diomongin. Sebenarnya ini kan dimulai dari adanya tuduhan-tuduhan. Kemudian Pak Jokowi memanggil kami untuk memberikan konferensi pers terbuka beberapa kali itu. Kemudian kita sudah sampaikan jika ada siapapun yang ingin melihat silakan hubungi kami, kita kasih alamatnya. Artinya itu adalah bentuk sampai saya sampaikan gimana kalau ini sudah kita sampaikan, sudah perlihatkan. Dan yang paling penting adalah faktanya sudah diperlihatkan. Sampai Pak Refli juga sudah lihat. Saya lihat di dalam media mengatakan ada embos dan sebagainya. Mas Roy juga sampaikan kok. Mas Roy juga ada, Utifa Ya, ada, semua ada. tetap kalau ini palsu sehingga- gimana diperlihatkan Iya, kalau makanya. palsu ya kita Diperlihatkan bilang satu palsu. kali 5 menit, 7 menit sudah itu hilang Kan lagi. itu. Iya. Jadi siapa yang bisa kalau sudah memiliki Ijazahnya paham. tetap palsu gimana? Ini kan kepahaman nih. Ya, sudah ditunjukin, diliatin, sudah ada pernyataan resmi dari UGM. Malah kemarin di dalam satu TV Mas Roy menyampaikan adanya Muter aja di dari situ. KPU. Bukti-bukti bahwa memang Bapak sudah dicek. Tapi Prof, Itu dari kan- UGM saja penjelasannya lulusnya aja 2 kali. Yang satu lulusnya Oktober, Sehingga yang ingin saya satu lulus sampaikan, November. Itu fakta loh itu. Ini adalah, Rektor mohon maaf nggak ya, bisa mohon maaf ya. Ini tegas. adalah bualan-bualan. Enggak bualan itu fakta Kenapa itu, Prof. saya bilang bualan? Karena sudah disampaikan, sudah diberikan. Ada 3 orang loh yang mengajukan RG. Tapi kalau bualan cukup kasar. Wah, kalau Sebenarnya kan- RJ pengkhianat dia. kalau Sebenarnya RJ paling gampang gimana? mahasiswa ini lebih percaya ijazah Jokowi palsu atau asli itu Nah aja. ini kan, Ya. ini, Enggak. ini.
Komputernya UGM saja yang namanya LISA, Learn Integrated Service Advanced, itu komputer canggih. Bikinan UGM ditanya, Jokowi lulus tidak? Jawabannya tidak. Ya itulah. Itu komputernya Itulah. UGM gimana Itulah, sih? makanya kan Loh saya iya, sampaikan. Ini, kita bro, lebih percaya kalau komputer atau orang? bagaimana Kalau kan kita Ya, kita mengatakan Andromeda ya? asli dan tidak, itu harus didukung oleh faktor pendukung dan argumentasi. Makanya harus Kalau Anda forum faktor terhormat. pendukungnya hanya menunjukkan Persidangan, ijazah itu di pemeriksaan gelar perkara pokok. khusus 7 menit Kan mereka yang dan minta. itu dianggap sebagai Kalau sesuatu mereka hal minta, yang kita luar tunjukin, biasa, kita tunjukin. maka Anda Ijazahnya yang salah. diuji. Kan gitu, Bukan. minta Makanya saya diverifikasi katakan datang ke macam-macam. UGM, Tolstoy. rame-rame. Tahu bulat, tahu bohong, bulat. belok-belok. UGM. Kalau tidak Tetapi bohong, lurus, yang mereka tunjukkan aja inginkan ijazahnya. adalah Bergantian Kan itu yang persoalan. bergantian. Yang mereka inginkan bergantian. adalah masuk ke persidangan. Dan itu Tapi yang kalau paling bilang terhormat. Bu Halal ini luar biasa, berarti selama ini penelitian dianggap tidak ilmiah gitu Prof ya? Oh sangat. Loh, sekarang pembuktian Sangat. ijazahnya itu yang Bagaimana- ilmiah. bagaimana Orang punya ijazah ada, meniadakan bangga nggak punya pernyataan ijazah? resmi dari UGM? Bangga kan? Kalau bangga tunjukin aja. Bagaimana Nggak usah bikin meniadakan reuni-reunian, verifikasi nggak usah oleh bikin KPU 5 anu kali? lucu-lucuan sandiwara itu nggak jelas. Bagaimana ada beberapa Gimana pernyataan dari sih? Puslapfor? Tanyakan Nah, ke masyarakat sekarang percaya gini, nggak ijazah itu makanya, ada atau forum enggak? ini kan ada, Mas Roy. Nggak ada. Sampaikan dong apa kepalsuannya. Kan gampang. Udah banyak kepalsuannya, Sampaikan. tinggal di googling aja Sampaikan. ketemu. Sampaikan kepalsuannya Iya. supaya kita tahu. Sehingga Ya sudah banyak apakah kepalsuan. benar, Dari foto aja apakah kayak hanya kelihatan mimpi, palsunya. apakah hanya bualan kan itu. Mas Roy langsung disampaikan secara Sampaikan ringkas aja. Mas. Sudah. Jadi kepalsuannya jelas. Kita sudah sering menyampaikan ijazah yang ada tuh nggak ada embosnya. Ya, Oke, ada satu. orang yang menguji embos tuh orang nggak ngerti mak lampir itu ya. Bilang embos aja embus. Tangannya katanya nembus, padahal itu ada plastiknya, Prof. Orang kayak gitu kalau dipercaya ada plastik bisa ngerasain jari saya nembus. Padahal ijazahnya tuh embosnya tuh ada di bawah. Dia jarinya dari atas. Bang Refli aja bilang ada Itu. embosnya. Nggak ada. Ini ada saya lihat Tidak di ada. TV kok. Sokol. Sokol. Saya lihat ada di TV Katanya kok. embos. Sokol. Saya lihat di TV Terus kok. watermarknya Jadi gini ya, Bentar ya, ini si Firmanto para terbuat demikian orangnya ada di depan. Ini siapa Refli Harun bilang ada embosnya. Loh, Refli Harun ada di situ, saya bilang so called emboss yang katanya emboss yang nggak ada. Ya para termul ini. Nih ya yang lucu nih dari para termul. Mereka itu bisa membedakan antara fakta dan opini, tetapi mereka itu tidak mau melihat fakta-fakta yang merugikan Jokowi. Ya mau gimana lagi, namanya dibayar si Firmanto ini ya. Nggak tahu kalau si Aristo ini, si Aristo Termul itu apa dibayar dia itu atau sudah kagok sedari awal membela penegakan hukum yang tidak tegak itu ya. Ini ada beberapa perkara yang dikatakan sama si Firmanto tadi. Ini sudah diperlihatkan UGM. Oh, bukan sudah diperlihatkan UGM ya. Apa ijazahnya sudah diperlihatkan begitu. Ini bukan UGM. Ini ijazahnya sudah diperlihatkan. Lah kan diperlihatkan di gelar perkara khusus itu kan yang dimaksud. Itu fakta. Betul. Cuman apakah itu menjawab kontroversi yang ada? Tidak. Kenapa? Karena OVA menyebut 2 kali lulus itu juga fakta. AI menyebut Jokowi nggak ada sebagai lulusan UGM. Itu juga fakta. Kasmujo menolak Jokowi sebagai mahasiswa yang dibimbing, itu juga fakta. Teman-temannya Jokowi yang katanya reunian sama Jokowi, itu gesturnya aneh, gestur aneh ya, itu juga fakta. Jadi kalau mau melihat fakta, lihat seluruh fakta. Setelah melihat seluruh fakta, kemudian ditimbang. Mana sekiranya dari seluruh fakta itu saat dia ditimbang yang lebih memberatkan kepada keaslian atau kepalsuan ijazahnya Jokowi. Jelas palsunya. Ya, aduh, ini katanya tadi dikatakan, ya silahkan kalau ada yang mau melihat tinggal hubungi kami. Hubungi kemana? Saya mau lihat loh. Saya harus hubungi kemana sekarang? Ya, lawong Bon Jovi aja mau melihat nggak bisa. Bon Jovi mau lihat kemana? Nggak bisa. Mau lihat ke KPU dihalang-halangin. Kemudian ada ke KPI ya. Komisi KIP, Komisi Informasi Pusat. Kemudian dibanding sama UGM. Ribet ini permasalahannya. Nggak cuma omong-omong silahkan yang mau melihat hubungi. Ya dihubungi nggak bisa juga. UGM itu loh diundang ke acara-acara talk show yang nggak bisa juga. Kalau Coba kita ada bicara peneliti tentang palsu bilang kalau kita watermarknya bicara apa? good Boleh nggak governance, saya tanya nih penasaran? clean government. Jadi palsu ini tuh secara substansi atau secara fisik? Masalah Kalau dulu substansi boleh, maksudnya Bang Refli? nggak pernah Secara fisik, kuliah, secara fisik nggak palsu. pernah lulus, Secara atau fisik substansi palsu juga. Secara fisik palsu. Saya udah pegang. Secara substansi skripsinya tidak ada lembar pengujiannya.
tanda tangan deskripsinya Profesor Insinyur Ahmad Sumitro itu diragukan oleh Artinya putrinya. tidak memenuhi persyaratan Tidak untuk memenuhi lulus. persyaratan. Putrinya Itu bilang tuduhannya, tanda tangan ayahku tidak kayak gitu. Itu putrinya loh. Tapi betul kuliah di UGM menurut Mas Roy. Lah ya sekarang diuji aja. Ada nggak? Dan Enggak, kalau menurut penelitian Mas Roy, saya sekarang tanya. kalau kuliah kan nggak punya ijazah. Ijazahnya kok ada, berarti ya palsu ijazahnya. Jadi Udah, Mas ini Roy kan masih ada banyak ijazahnya. amunisi untuk pra peradilan, masih banyak. Banyak Si amunisinya. Aristoteles itu muter-muter aja gini permasalahannya. Yang menjadi postulatnya itu ijazah Jokowi itu palsu. Kemudian kepalsuan ijazah Jokowi itu dia kan katanya ada dokumen-dokumen yang pendukung. Lah dokumen-dokumen pendukungnya ini dia tidak linear untuk dijadikan bukti bahwa Jokowi itu betul-betul lulusan UGM. Di situ permasalahannya. Kalau memang misalkan ijazahnya Jokowi ini asli, lah kok kenapa lembar skripsinya itu tidak ada pengesahannya? Harusnya kan ada pengesahannya kalau memang dia itu asli. Jadi ini ada banyak sekali kejanggalan. Itu Aristoteles ya. Kesimpulannya nanti kemana? Kesimpulannya itu ijazahnya palsu. Adapun ijazahnya palsu itu apakah gara-gara Jokowi drop out atau tidak pernah kuliah di UGM sama sekali, itu permasalahan yang lain yang tidak ada hubungannya dengan keaslian ijazah Jokowi sama sekali. Jadi begini, kalaupun kuliah tetap ijazah Jokowi itu palsu. Nah, untuk memastikan apakah Jokowi ini kuliah atau tidak, lah kan harus dipinta sama Bon Jovi itu dari awal KRS dan lain sebagainya tuh, KHS, kemudian pendaftaran dan lain sebagainya. Itu yang sedang diusahakan oleh Bon Jovi. Si Aristo ini kok on-nya luar biasa. Ini kok bisa jadi dosen UI kayak gini? Dosen UI kan dia itu, ya IQ-nya jongkok. Atau kalau IQ-nya tidak jongkok, masa IQ-nya jongkok bisa jadi dosen di UI? Dia sudah menjual harga dirinya untuk menjadi seorang termul. Ya, mudah-mudahan cepat binasa termul-termul itu. Amin. Ya, jangan kita mundur dibilang kita takut. Kok takut bener dengan Prapit sih? Ya, katanya Propad Nggak Prapit. ada takut sama Prapit, nggak ada. Iyalah, ayo Tetapi kalau tadi datang disampaikan, kenapa Dan lucu harus lagi, Mas pengadilan? Andro. Kalau memang benar, ngapain juga? Jokowi itu barusan kita lihat di barang bukti. Ada legalisasi baru ijazah. Bikinan Agustus 2025. Bikinan. Iya bikinan. Legalisasinya itu Agustus 2025 oleh dekannya Bang. Jokowi mau ngelamar apa Agustus 2025? Itu nanti pasti akan ditunjukkan. Oh, ijazahnya nggak ada. Ini nanti ada legalisasi. strong statement. Padahal ijazah itu sudah disita Juli 2025. Andromeda. Ijazahnya disita Juli kok Agustus ada ada strong legalisasi. statement dari Bonatua Baik, Silalahi banyak, Makanya, Pak Firmanto. bahwa Banyak banget ijazah kayak gini. Jokowi tidak ada dan Ya. itu ada bukunya. Jadi Bonatua Saya sudah Silalahi kemarin- membuat buku ijazah Jokowi tidak ada. Saya Kenapa? sudah kemarin saya Dia sudah konfirmasi menggunakan beliau. administrasi publik. Saya sudah tanya Gitu. mengenai itu, mengenai tidak ada itu maksudnya dia tidak melihat di KPU. Tetapi faktanya dia mengatakan bahwa memang ijazah itu ada 5 disajikan kok. Kenapa? Ya, jadi Salah. Firmanto tolol. Yang ada itu bukan ijazahnya, yang ada itu adalah legalisir ijazah yang dipertanyakan keabsahannya karena melanggar hukum. Itu yang ada, bukan ada ijazah. Lagi apa lah ijazahnya ada 5. Saya jadiin judul aja ini Ijazah Jokowi ada 5. Aduh, Firmanto ini. Ada-ada aja Ya kalau ijazah Jokowi ada 5, ya on itu sudah. Jadi kita itu mau bermain substansi apa mau bermain bahasa sih sebetulnya. Jadi kita itu mau bermain tebak-tebakan bahasa begitu ya. Ini ada tidak ijazahnya? Ada di KPU. Udah jelas gak ada substansinya mana kok di KPU ada ijazah? Ya gak bakalan ada di KPU ijazah. Yang ada itu fotokopi dari yang dikatakan ijazah dengan legalisir. Nah permasalahannya apakah itu ada masalahnya atau tidak? Ada masalah kata Bon Jovi begitu. Ya kalau misalkan kita mau main-mainan kayak gini, oh itu ijazahnya ada. Siapa itu Bonatua atau Bon Jovi mengatakan ada ijazahnya di KPU, ada 5 ijazahnya di KPU. Nih Firmanto Oon, apakah itu ijazah atau bukan? Bukan, itu bukan ijazah. Ya, si Firmanto maliur. Udahlah ya, para termu mah pusing. Ini nanti akan kita supaya ada video berikutnya kita selesaikan dulu untuk video ini sampai di sini. Wallahu taala alam bisawab. Semoga termul cepat binasa untuk Anda yang bukan termul. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.